sahabat Genaci, ketemu lagi sama Kak Narita di sini di channel YouTube Ayo Cerdas Indonesia. Nah, untuk adik-adik, bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini dan klik loncengnya juga ya. Jadi kalau ada notifikasi dan video baru dari Ayo Cerdas Indonesia, kita bisa langsung tonton semuanya. Oke, hari ini Kak Narita akan bahas apa lagi nih kira-kira? Seperti biasa, Kak Narita akan bahas sesuatu yang menarik untuk kita ketahui. Ada yang suka main hujan-hujanan? Ada yang suka main air hujan? Atau ada yang senang banget kalau hujan turun? Nah, Kak Narita hari ini akan bahas tentang proses terjadinya hujan. Gimana tuh? Kira-kira adik-adik di rumah sahabat Genaci udah tahu belum proses terjadinya hujan itu seperti apa sampai bisa turun ke tanah? Nah, untuk turunnya air hujan ini ada beberapa proses yang perlu adik-adik atau sahabat Genaci ketahui. Nah, proses yang pertama adalah proses evaporasi, yaitu proses penguapan air yang ada di permukaan bumi, baik di darat atau di perairan. Penguapan tersebut terjadi karena adanya suhu panas yang ada di bumi. Dan selanjutnya uap air akan semakin menggumpal dan menjadi awan. Saat suhu menjadi semakin panas, maka semakin banyak juga air yang menguap. Itu adalah proses evaporasi atau penguapan air. Setelah tahapan evaporasi, maka masuklah ke tahapan atau proses yang kedua, yaitu kondensasi. Proses kondensasi ini terjadi saat evaporasi naik ke atmosfer bumi dan kemudian mengembun. Nah, di proses ini akan membuat terbentuknya partikel es karena udara di langit yang juga cukup cerah. Setelah itu, partikel-partikel tersebut akan mendekat dan membentuk awan. Nah, itu tadi adalah proses kondensasi, yaitu naiknya uap air yang tadi sudah panas dan menjadi embun. Dan proses yang ketiga atau proses yang terakhir adalah proses presipitasi. Jadi setelah evaporasi, kondensasi, dan kemudian terakhir presipitasi. Nah, proses presipitasi ini adalah proses terakhir, yaitu mencairnya butiran-butiran es tadi kan sudah mengembun. Pertama kan menguap, kemudian mengembun dan membentuk sebuah awan. Kemudian butiran es yang ada di awan tadi jatuh atau turun ke bumi dan itulah yang disebut dengan hujan atau air hujan. Jadi air hujan tadi itu terbentuk dari tiga proses itu, atau bisa dibilang juga awan yang sudah menggumpal di langit yang semakin berat itu yang akan menjadi tetesan-tetesan air, dan itu yang kita sebut dengan hujan. Nah, jadi adik-adik, kita sudah tahu semua tentang proses turunnya hujan, mulai dari evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Oke, karena kita sudah tahu gimana proses turunnya hujan, jadi kalau kita main air hujan, kita setidaknya juga sudah tahu ilmunya ya, sahabat Genaci. Oke deh, coba dong komen di bawah kira-kira habis ini Kak Narita mau bikin video apa lagi ya? Ada yang bisa tebak? Komen di bawah. Nah, itu dulu video dari Kak Narita hari ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you for today. Bye!